Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adiska Fasya Pratama, NPM 306 dari kelas 2F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis video gerakan olahraga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biomekanika. Gerakan yang saya pilih adalah forehand bulu tangkis dengan menggunakan video referensi dari Tobias Wadenka yang dianalisis berdasarkan konsep-konsep biomekanika. Dalam analisis ini saya akan membahas 6 konsep biomekanika, yaitu keseimbangan, balance, gerak, motion, gaya, force, hukum Newton, tuas atau pengungkit, lever, kecepatan, percepatan, impuls, dan momentum. Selain menjelaskan konsep-konsep tersebut, saya juga akan menghubungkan dengan pembelajaran BCOK, olahraga, prestasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan teknik berdasarkan hasil analisis gerakan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada gambar pertama, terlihat fase persiapan servis forehand. Atlet berdiri menyamping terhadap net dengan kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di depan. Pada gambar pertama, terlihat fase persiapan servis forehand. Atlet berdiri menyamping terhadap net dengan kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Kedua lutut sedikit ditekuk sehingga pusat massa tubuh berada di antara kedua kaki. Posisi ini menunjukkan konsep kesetimbangan karena tubuh berada dalam kondisi stabil sebelum memulai ayunan. Keseimbangan yang baik membantu menjaga kontrol tubuh sehingga perpindahan berat badan dan ayunan raket dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pada gambar kedua, terlihat atlet memulai memasuki fase awal ayunan. Terjadi perpindahan berat badan dari kaki belakang menuju kaki depan, diikuti gerakan bahu, lengan, dan raket ke arah depan. Pada gambar ini, saya memberikan panah pada arah ayunan raket, arah perpindahan berat badan, serta perubahan posisi lengan untuk menunjukkan konsep gerak. Konsep ini muncul karena tubuh mengalami perubahan posisi dari diam menjadi bergerak melalui koordinasi beberapa sendi, terutama bahu, siku, dan pergelangan tangan. Gerakan yang terkoordinasi membuat ayunan menjadi lebih efisien, sehingga servis lebih akurat. Dalam pembelajaran BCOK, latihan koordinasi gerak perlu dilakukan secara bertahap agar siswa memahami urutan teknik yang benar. Pada olahraga prestasi, koordinasi gerak yang baik akan meningkatkan kualitas servis dan mengurangi pemborosan energi. Kemudian pada gambar ketiga terlihat fase ayunan menuju shuttlecock. Saya memberi panah pada tolakan kaki, putaran badan, ayunan lengan, serta arah gaya menuju shuttlecock. Hal ini menunjukkan konsep gaya dalam biomekanika. Gaya tidak hanya berasal dari lengan, tetapi diawali dari tolakan kaki. Kemudian diteruskan melalui putaran pinggul dan badan,
dilanjutkan ke bahu, lengan, pergelangan tangan, hingga akhirnya mencapai kepala raket. Transfer gaya yang berlangsung secara berurutan membuat pukulan menjadi lebih kuat dan akurat. Dalam pembelajaran PJOK, guru perlu mengajarkan bahwa servis menggunakan koordinasi seluruh tubuh, bukan hanya mengandalkan lengan. Pada olahraga prestasi, transfer gaya yang baik membuat atlet mampu menghasilkan servis yang efektif dengan penggunaan energi yang lebih efisien. Oleh karena itu, koordinasi antara kaki, badan, dan lengan harus dilatih secara terus-menerus. Pada gambar keempat, terlihat fase kontak antara raket dan shuttlecock. Saya memberikan panah pada arah ayunan raket, arah gerak shuttlecock, tekanan kaki ke lantai, dan gaya reaksi lantai. Pada fase ini dapat dijelaskan 3 hukum Newton. Pertama, hukum Newton 1 terlihat ketika shuttlecock yang semula diam mulai bergerak setelah menerima gaya dari raket. Kedua, hukum Newton 2 menjelaskan bahwa semakin besar gaya ayunan raket, semakin besar percepatan shuttlecock, sehingga laju shuttlecock menjadi lebih cepat. Ketiga, hukum Newton 3 terlihat saat kaki menekan lantai dan lantai memberikan gaya reaksi ke arah berlawanan yang membantu menjaga keseimbangan tubuh selama melakukan servis. Dalam pembelajaran PJOK, guru dapat menjelaskan hubungan antara gaya, gerakan, dan keseimbangan menggunakan contoh servis ini. Pada olahraga prestasi, pemanfaatan gaya, reaksi lantai, dan waktu kontak yang tepat akan meningkatkan kualitas servis. Oleh karena itu, koordinasi antara dorongan kaki, ayunan raket, dan titik kontak dengan shuttlecock harus dilatih secara konsisten. Baik, saya akan menjelaskan gambar kelima. Pada gambar kelima terlihat fase kontak hingga follow through. Saya menandai bahu sebagai titik tumpu, otot lengan sebagai penghasil gaya, serta kepala raket sebagai bagian yang mentransfer gaya ke shuttlecock. Hal ini menunjukkan prinsip tuas kelas 3 dalam biomekanika. Bahu berfungsi sebagai proses gerakan, sedangkan siku dan pergelangan tangan membantu mempercepat ayunan raket. Akibatnya, kepala raket dapat bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga shuttlecock dipikul lebih cepat dan akurat. Dalam pembelajaran PJOK, guru dapat menjelaskan bahwa servis yang baik tidak hanya mengandalkan kekuatan tangan, tetapi juga koordinasi bahu, siku, dan pergelangan tangan. Pada olahraga prestasi, pemanfaatan sistem tuas yang baik membuat ayunan lebih efisien, menghasilkan kecepatan raket yang tinggi, serta mengurangi pemborosan tenaga. Oleh karena itu, teknik ayunan dan lecutan pergelangan tangan harus dilatih secara benar agar servis menjadi lebih efektif. Pada gambar ke-6, terlihat fase follow through setelah shuttlecock dipukul. Saya memberi panah pada arah ayunan raket dan lintasan shuttlecock. Pada fase ini terlihat bahwa raket tetap bergerak ke depan mengikuti ayunan, sedangkan shuttlecock menuju area lawan. Hal ini menunjukkan konsep kecepatan, percepatan, impuls, dan momentum. Kecepatan raket meningkat hingga mencapai titik maksimum saat kontak dengan shuttlecock. Gaya yang diberikan selama waktu kontak menghasilkan impuls yang mengubah momentum shuttlecock sehingga bergerak cepat ke depan. Gerakan lanjutan atau follow through membuat energi tersalurkan dengan baik dan membantu mengurangi risiko cedera. Dalam pembelajaran PJOK, siswa perlu dibiasakan menyelesaikan ayunan hingga akhir. Pada olahraga prestasi, follow through yang benar meningkatkan efisien gerakan, menjaga akurasi servis, serta mempersiapkan atlet untuk gerakan berikutnya. Sekian dari saya, itulah kurang lebihnya analisis
menurut saya secara personal